Ya, terima kasih. Saya ingin mulai dengan saya share satu screen dulu ya. Ini dia. Oke. Saya mau baca, ada tulisan kutipan. Ya, bagi saudara-saudara yang kalau nggak salah 2 malam lalu kita bahas kenapa kita mengambil banyak tulisan Roh Nubuat. Kita ini suatu umat Gereja Advent hari ke-7, umat yang hidup di zaman penghakiman, yang sebentar lagi penghakimannya sudah mau selesai. Harus ingat bahwa identitas kita adalah tulisan-tulisan Roh Nubuat, sehingga kita menganggap tulisan Roh Nubuat ini adalah penuntun bagi umat Tuhan yang hidup di akhir zaman. Ya, di saat Kristus ada di dalam bilik maha suci. Ya. Nah, ini diambil dari manuskrip 148, tahun 1897. New Birth, saya belum sempat terjemahkan ini saudara-saudara, tetapi kalau kita lihat di layar kita bisa terjemahkan sama-sama ya. The new birth is a rare experience in this age of the world. Kelahiran kembali atau kelahiran baru adalah suatu pengalaman yang jarang ditemukan di zaman sekarang. Ini adalah alasan kenapa begitu banyak perpecahan di dalam gereja-gereja. Ya. Sering kedengaran nggak perpecahan di dalam gereja? Jangan ditanya lagi ya, banyak banget. So many who assume the name of Christ, banyak orang yang mengemban namanya Kristus, are unsanctified and unholy. Ternyata tidak dikuduskan dan tidak menguduskan diri. They have been baptized. Nah, apa artinya saudara-saudara? Mereka sudah dibaptis, tetapi mereka dikuburkan saat hidup-hidup. Kalau mereka sudah dibaptis, mereka anggota gereja mana nih kira-kira? Ya, mereka anggota gereja kita. Kitalah semua itu ya. Tetapi mereka dikuburkan dalam keadaan hidup, diri tidak mati, and therefore they did not rise to newness in life in Christ. Karena tidak mati, mereka tidak bangkit juga bersama Kristus di dalam satu kehidupan yang baru. Nah, ini suatu peringatan bagi kita, kenapa saudara-saudara, kita sebagai gereja Advent ini, anggota gereja Advent seringkali mendapati, ya ini problema yang sangat-sangat umum sekarang. Ya. Akhirnya kita paling gampang cari solusi, yaitu siapa? Nyalain orang lain. Nyalain orang lain, nyalain pendeta lah, nyalain conference lah, nyalain ketua-ketua lah, paling tidak nyalain orang lain ya. Tapi ini sangatlah, ini ternyata ada terjemahannya, saya lupa ternyata ada. Kelahiran kembali adalah satu pengalaman yang sukar ditemui di zaman ini. Jadi ini adalah suatu peringatan bagi kita, saudara-saudara, supaya apakah kita yang sudah dibaptis ini sudah lahir baru atau belum? Lahir baru, Yesus bilang, Yohanes Baptis bilang, aku membaptiskan dengan air, tetapi dia yang lebih besar hebat dari aku ini akan membaptiskan dengan api. Ya, keluar dari tanah Mesir, dibaptis dulu satu kali. Ya, kalau mau melihat skemanya, masuk di dalam Laut Merah dulu. Lalu ada satu lagi, yaitu kita dibaptis di saat mau masuk ke tanah Kanaan. Sorry, saya mau hapus lagi ini ya. Nah, ini saya ada satu tulisan lagi. Kemarin saya sempat bilang bahwa di saat menghadapi pintu kasihan tertutup, pintu kasihan mau ditutup ini, ada satu fenomena yang dilihat, dikasih penglihatan oleh Tuhan kepada Nyonya White, adalah, waduh ternyata banyak sekali dari kita ini tidak siap. Makanya dia tulis di dalam ini, Christian Service, ya, pelayanan Kristen halaman 41, paragraf pertama. It's a solemn statement that I make to the church. Ada suatu pernyataan yang benar-benar kusuk saya buat untuk mengenai gereja, that not 1 in 20 whose names are registered upon the church books. Apa artinya? Berkaitan dengan tadi. Tidak satu dari 20 orang yang namanya sudah terdaftar dalam anggota gereja, sudah dibaptis, are prepared to close their earthly history and would be as verily without God. Akan tidak siap di saat menutup, Tuhan akan menutup sejarah dunia ini, dan akhirnya mereka seakan-akan memang tidak ada, Tuhan tidak lagi bersama dengan mereka. Ini berkaitan dengan tulisan tadi. Nah sekarang kenapa? And without hope
in this world as the common sinner. Ya, mereka tidak seakan-akan ada Tuhan yang mengampuni mereka dan mereka tidak punya pengharapan, seakan-akan tidak punya pengharapan seperti orang berdosa yang lain. They are professedly serving God. Mereka ini mengaku melayani Tuhan, tetapi they are more earnestly serving Mammon. Siapa ini Mammon, saudara-saudara? Mammon adalah uang. Ya, ini di saat Tuhan bilang, ya, kita kepada umat-umatnya, kamu menyembahku di mulut, tetapi yang kamu sembah ternyata bukan aku, ternyata Mammon. Nah, Mammon ini adalah dewa yang mereka sembah, orang-orang kafir, untuk menyediakan mereka uang. Nah, kita tidak sadari inilah membuat kita ini hidup kita suam. Sehingga, walaupun kita sudah dibaptis, tidak hidup bersama dengan Kristus, di dalam hidupannya Kristus, yang apa saudara-saudara? Kristus tidak takluk dengan namanya uang. Nah, bagaimana seorang Kristen tidak takluk dengan uang? Ya, kita perlu pengalaman. Pengalaman seperti apa? Kita sudah dikasih pengalaman demi amaran sejak gereja Advent ini dimulai. Kita masuk di dalam penghakiman, sedang diperiksa apakah kamu orang-orang Advent percaya sama Yesus, hidup di dalam penghakiman, apakah hidupmu mencerminkan bahwa kamu percaya sama Yesus atau tidak. Kemarin kita bacakan ayat Matius 6:31, jangan khawatir makananmu, jangan khawatir pakaianmu, karena itulah yang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal aku. Nah, inilah kenapa saudara-saudara kita ini tertutup pikiran kita. Yang kita bahas kemarin bagaimana Yesus masuk ke dalam ruangan menemui murid-murid pada hari pertama dia bangkit, dia bukakan, hembuskan Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Lalu apa? Lukas 24 ayat 45. Dengan nafas itu, Nyonya White menggambarkan, bukan saya menggambarkan, dengan Roh Kudus itu mereka membukakan pikiran mereka. Kenapa dibuka? Ya, karena tertutup. Kenapa tertutup? Karena mereka masih punya kepentingan-kepentingan duniawi. Nah, inilah Mammon. Nah, saudara-saudara, Roh Kudus memberikan kita suatu pencerahan yang baru, ya, dengan cara apa? Kita dikasih nubuatan supaya kita tahu. Ayo kita buru-buru memeriksa diri kita, ya, karena ini kejadian-kejadian seperti ini sekarang kita lihat, saudara-saudara, banyak yang memang dengar semua, lambaikan tangan kalau kedengaran. Oke. Nah, maaf tadi sedikit terputus. Nah, Tuhan memberikan kita nubuatan supaya apa? Kita ini dibangunkan sekali lagi. Roh Tuhan ini adalah nubuatan. Hujan akhir adalah apa? Hujan akhir kemarin? Pikiran kita terbuka. Hujan akhir adalah knowledge. Semakin deras hujan ini, semakin banyak knowledge kita, pengetahuan kita semakin banyak, seperti bumi yang membukakan dirinya di saat hujan menerima buah, bumi menerima hujan, tunas muncul. Apa ini tunas? Tunas adalah kebenaran Kristus akhirnya muncul. Nah, saudara-saudara, kenapa kita ini tidak merasakan hal ini? Karena apa? Kita juga mungkin sudah banyak meninggalkan identitas kita sebagai orang-orang Advent, yaitu mempelajari tulisan nubuatan sehingga masih lama nih Yesus datang. Oke. Kemarin kita tiba di dalam pembahasan, saya mau share screen iPad. Nah, oke. Tadi saya sudah siapkan saudara-saudara, cuma karena satu hal tiba-tiba hilang. Kemarin kita sudah bahas sejauh ini. Oke. Inilah time of the end. Ya. Dimulai kapan? Kalau baca di dalam 5 ayat di dalam buku Daniel 17:98. Sampai kapan?
Ya, sampai pintu kasih yang tertutup, sampai Yesus datang. Sampai Mikael berdiri. Baik. Di dalam time of the end ini, akan ada judgment. Kalau kita baca di dalam Daniel 8 ayat 17. Di dalam waktu akhir zaman ini akan ada mulainya judgment. Tuhan memberikan tentunya sebelum, kalau kita tulis di sini, penghakiman, ya, penghakiman ini dimulai 1844 terus sampai pintu kasih yang tertutup. Oke, ini 1844. Nah, saya tulis warna hitam saja. 1844. Aduh, susah banget ini tulisnya. Ini kenapa ini? Nah, oke. Baik. Nah, penghakiman dimulai, Tuhan kasih nubuatan, ya. Nubuatan dimunculkan 1798 supaya 1844 orang-orang Kristen tahu bahwa penghakiman dimulai, dan nubuatan ini berlangsung dari 1798 sampai 1844, yaitu Daniel 8 ayat 14. Tetapi Tuhan nggak tinggal diam saja, saudara-saudara. Di saat penghakiman mau tiba, pintu kasihan mau ditutup, Tuhan kasih lagi nubuatan, ya. Karena Tuhan berbaik hati kepada kita, kasih tahu supaya kedatangan Kristus bukan seperti maling atau pencuri di tengah malam. Kenapa pencuri tengah malam? Karena kita kecolongan ini di saat kita tidur. Tuhan kasih nubuatan supaya kita tidak apa? Tidak tidur. Kalau kita tidak tidur, ya tentu pencuri nggak mau masuk, saudara-saudara, karena ada orang di dalam rumah. Betul ya? Tuhan kasih nubuatan sekali lagi. Daniel 11 ayat 40 bagian B sampai 45. Nah, kapan ini tergenapi? Kita kemarin sudah bahas, kalau saudara-saudara belum sempat hadir kemarin, mungkin bisa melihat pelajaran melalui rekaman nanti. Penggenapan Daniel 11 ayat 40b sampai 45 ini dimulai kapan? Inilah eranya, 1989. Nah, saudara, skema ini, the time of the end ini, adalah seluruh inti dari rencana keselamatan ini harus secara sempurna selesai di sini. Yang dihakimi adalah orang yang mengaku percaya kepada Kristus. Ya, percaya kepada Kristus ini baru satu tahap, adalah pembenaran alias justification. Kalau sudah dipercaya justification, kita akan masuk ke dalam tahap kedua, yaitu apa? Sanctification. Tuhan bilang, kalau kamu percaya kepadaku, ya kan, kamu akan melakukan kehendak-kehendakku. Jadi penghakiman ini adalah untuk menyelesaikan iman Kristus yang Tuhan sedang tunggu pada umatnya. Ya. Nah, jadi di sini kalau kita perhatikan ada dua era yang penting, ya. Era ini penting, tetapi kita sudah lewati hal ini. Kita bukan umat yang menunggu penghakiman mulai, tetapi kita adalah umat yang sedang apa? Menunggu penghakiman sudah mau selesai. Jadi dua hal yang hijau ini, saudara-saudara, kalau lihat di dalam screen, ya, antara 1798 sampai mulainya penghakiman, dan 1989 sampai akhirnya penghakiman, adalah dua periode yang sesungguhnya Tuhan sudah berikan amaran bahwa kalau kita hidup di zaman sekarang ini, kita bisa pelajari masa yang lalu. Ya, dari mana kita dapatkan itu? Saya ke screen berikut dulu. Nah, ada beberapa ayat. Kalau lihat di satu pengkhotbah. Pengkhotbah 1 ayat 9. Apa bunyinya? Apa yang sudah terjadi akan terulang kembali. Ya, yang pernah terjadi akan terulang kembali. Tidak ada sesuatu yang baru di matahari. Oke. Ada dua ayat berikut. Yesaya
46 ayat 10. Gimana bunyinya? Coba boleh. Nah, ini yang saya mau lihat saudara-saudara. Saya saudara-saudara untuk lihat di Yesaya 46 ayat 10. Declaring the end from the beginning and from ancient times the things that are not yet done, say, my counsel shall stand and I will do all my pleasure. Bahasa Indonesianya. Walaupun kurang. Tuhan memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian akan terjadi. Dan dari zaman purbakala, apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Saudara-saudara, di ayat Yesaya 46 ayat 10 ini, kurang lebih sama dengan Pengkhotbah 1 ayat 9, bahwa apa yang terjadi di masa lalu akan terjadi lagi. Kenapa yang sudah terjadi di masa lalu ini akan terjadi lagi? Karena jawabannya di sini. Karena Tuhan menggambarkan apa yang sudah terjadi di masa lalu, ini akan terjadi di masa yang akan datang. Betul ya? Nah, kalau kita lihat di sini, saudara, kemarin kita bahas di hari pertama atau kedua kalau nggak salah ya, bagaimana kita melihat hujan akhir adalah kita melihat hujan awal. Tuhan menurunkan hujan awal kepada murid-murid di saat Yesus sudah bangkit pertama kali. Tuhan juga akan melakukan hal yang sama. Pentakosta akan terulang di zaman saudara dan saya. Bagaimana kita melihatnya? Ya lihat aja dari awalnya kayak gimana. Ya. Nah, di dalam skema yang kita lihat di papan tulis putih ini, apa yang terjadi di masa lalu, saya arsir warna hijau, akan terulang kembali di masa yang akan datang. Jadi kalau kita melihat ayat ini, ya, ada satu lagi, 1 Korintus, saudara-saudara sudah familiar dengan ayat yang ini. Segala sesuatu yang menimpa mereka, 1 Korintus 10:11, adalah pelajaran, adalah ensample, adalah pola, adalah suatu contoh bagi kita yang hidup di akhir zaman karena kita sedang mengulangi. Nah, sekarang saya mau kasih tulisan Ronubuat yang berapa kali kita bahas kemarin, baca. Selected Message, volume ketiga, halaman 338. Ya, bunyinya adalah apa? Each of the ancient prophets, semua satu persatu, ya, bukan beberapa, semua prophet, apa ini, nabi, berbicara mengenai eranya kita lebih daripada mereka bicara mengenai eranya mereka sendiri. Nah, tidak heran di saat kita melihat skema ini, semua nubuatan nabi ini sedang terjadi mengacu kepada apa, saudara-saudara? Ini dia. Karena apa? Karena rencana keselamatan ini, saudara-saudara, ada dua pemeran utamanya. Yang pertama adalah siapa? Kristus. Yang kedua adalah siapa? Pengantin wanita. Atau prianya, ya. Nah, saudara-saudara, jadi semua Bible ini semua berbicara mengenai apa? Ya, ini dia. Perkawinan anak domba antara Kristus dan pengantin wanitanya, yaitu manusia. Jadi semua nabi-nabi berbicara mengenai eranya Anda dan saya, karena di saat inilah munculnya pengantin bagi Kristus. Jadi kalau saudara-saudara hidup di zaman ini sebagai orang-orang Advent, saudara-saudara dan kita ini harus benar-benar Oke. Ada yang minta karena ada yang ikut dari Malaysia, jadi ya kita sedikit bahasa Inggris. Waduh, jadi panjang, tetapi oke lah ya. Tetapi inilah begitu penting. Semua ini harus terjadi di eranya kita. Everything must take place here in our time. 1989 sampai pintu kasihan tertutup adalah semua rencana keselamatan selesai, dimeteraikan, done, finish. Ya, jadi kita cuma melihat, saudara-saudara, semuanya di saat Musa berbicara. Musa is talking about our time, ya. Yesaya bicara mengenai zaman kita. Siapa lagi? Daniel berbicara mengenai zaman kita. Yeskiel berbicara mengenai kita. Paulus berbicara mengenai kita. Nyonya White berbicara mengenai kita. William Miller pun menggambarkan apa yang sedang terjadi dalam kita. Segala sesuatu, everything traces back to the past.
supaya kita melihat bahwa Tuhan katakan, I declare the end from the beginning. Saya kasih tahu bagaimana nanti depannya, dengan cara saya kasih tahu bagaimana awalnya. Nah, kalau kita tahu hal ini, oke, selected message. Jadi, bagaimana tidak, saudara-saudara? Saya kasih contoh satu lagi ya. Di saat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka keluar tanggal berapa? Tanggal 14 bulan pertama, yaitu hari Paskah. Mereka berjalan putar-putar di tanah asing, wilderness di padang belantara. Di saat mau masuk, Tuhan kasih juga pelajaran bahwa mereka pun masuknya pada apa? Pada hari Paskah juga. Mereka menghancurkan kota Jericho, masuk di tanah Kanaan, harinya pun hari Paskah. Ya kan? Nah, di saat Kristus masuk di kayu salib, Kristus pun sudah kasih tahu, oh nanti aku akan mati menjadi domba Paskah. Ternyata saudara-saudara, matinya Yesus pun di hari Paskah. Ini bukan secara kebetulan, Tuhan sudah tahu, sudah kasih tahu, declaring the end from the beginning. Ya, jadi what has taken place akan terulang lagi. Contohnya lagi, di saat kemarin kita katakan Daniel 12 ayat 1, artinya apa? Mikael berdiri. Mikael berdiri artinya apa? Oh, penghakiman selesai. Ada satu hakim yang berdiri. The judge stands up. Mikael berdiri sebagai hakim, dia berdiri. Tahu dari mana kita ini? Orang Advent tahu. Oh, we just go back to tahun 34 AD atau 34 Masehi. Di saat apa? Stefanus direjam batu, dilempari batu sampai dia mati. Stefanus melihat ke langit, dia melihat Yesus berdiri. Artinya apa? Ada satu penghakiman yang selesai. We understand this. Inilah caranya orang-orang dulu ini belajar Alkitab. Jadi semua kata-kata ini mempunyai meaning. Ya, sekarang yang dipelajari di dalam Alkitab sebagai pembelajar Alkitab tidak lagi belajar dengan cara-cara ini. Metodologi yang datang dari Greka atau metodologi dari orang-orang yang memang sudah jatuh, yang bukan pelajar-pelajar, bukan di-inspire dari Tuhan, tetapi adalah orang-orang yang mempunyai gelar tinggi, mempunyai pendidikan sekolah, di mana gelar doktornya paling, itulah yang layak mengajar Alkitab. Tetapi Tuhan bilang orang yang mudah, the Greek training, saudara-saudara kalau klik di tulisan Ronu, buat Greek education, cari aja itu, kenapa? Inilah yang sedang merajalela dalam gereja kita, sehingga apa yang kita buat, kita tidak lagi baca dengan cara-cara pionir gereja, membaca Alkitab mereka. Mereka cari inilah kemarin kita baca di Yesaya 28 ayat 9. Kepada siapa aku akan memberi pengetahuan atau doktrin ini adalah kepada mereka yang lepas dari susu. Ya. Lalu apa? Bagaimana caranya? Line upon line. Precept upon precept. Bentangan waktu di atas bentangan waktu. Precept upon precept, dari sini diambil, dari sana diambil, supaya merangkumkan apa, what needs to happen, apa yang harus terjadi di zaman kita. Alkitab berbicara dengan cara-cara seperti ini, sehingga di saat kita baca Alkitab, semakin kita baca, semakin kita tahu Alkitab ini bukan cuma cerita dongeng anak-anak, saudara-saudara. Saya lahir dengan Alkitab, baca Alkitab ini nggak ngerti dulu, apa sih ini cerita, bagaimana, how does it apply to my life sekarang? Bagaimana ini diaplikasikan dalam kehidupan kita sekarang? Akhirnya Tuhan kasih tahu, line upon line, precept upon precept, yang dulu pernah terjadi akan terjadi sekarang. Baru lihat, aduh Tuhan luar biasa, Tuhan kita. Inilah kenapa setan sedang mau menghancurkan Alkitab kita ini, saudara-saudara. Jadi kita lihat, Alkitab, aduh biasa-biasa aja. Ngapain sih repot-repot baca Alkitab? Bosen gitu loh. Sehingga kita tidak lagi mempunyai kesenangan, kegemaran membaca Alkitab. Karena buat kita itu, those are old stories, cerita-cerita basi. Ya. Nah, tetapi Tuhan sedang membawa kita ke dalam era baru, pengetahuan diberikan pada kita, supaya jangan kita seperti orang-orang Yahudi zaman dulu, apa? Baca terus tulisan Musa, tetapi ada selaput. Di mana ini? 2 Korintus 3, 14 kalau nggak salah. Nah, contoh-contoh lain. Nah, di saat Alkitab bicara mengenai, ya saya berapa kali bicara di tempat lain, kalau bicara mengenai belalang-belalang, kita tahu ini adalah keturunan dari Ismail, ya, saudara-saudara sepupu kita. Keledai juga bicara mengenai mereka juga. Banyak kode-kode yang lain, penghakiman, bahkan tanggalan pun, kalau bicara mengenai penghakiman, terjadi tanggal 10 bulan ke-7. Kenapa penghakiman di saat dimulai juga 1844, Tuhan pun memulai era penghakiman di saat apa?
di saat tanggal 10 bulan ke-7. Inilah 22 Oktober 1944. Jadi, saudara-saudara, kita mungkin perlu betapa banyak apa namanya, waktu untuk belajar bagaimana caranya untuk membaca Alkitab, tetapi kita nggak akan punya waktu malam hari ini. Jadi yang saya mau simpulkan, sehubungan dengan gambar ini, saya mau buat, dan ayat-ayat ini, saya mau buat paralelnya seperti ini, saudara. Apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi di masa lalu adalah gambaran apa yang harus terjadi di masa yang akan datang. Jadi 1798, ya, sampai penghakiman dimulai 1844, betul? Kita diberi pesan, bukan kita ya, zaman dulu orang-orang yang hidup waktu itu diberikan buku Daniel 8 ayat 14, isinya apa? Penghakiman tiba. Dan di saat penghakiman tiba, Tuhan kasih satu hal lagi. Penghakiman ini, kita sedang diperiksa, kalau didapati setia, didapati benar-benar iman kita sesuai dengan ini, kita akan dicap, diberikan materai. Apa ini materai kita? Sabat. Nah, saudara-saudara, sabat ini bukan hanya hari perhentian, bukan hanya hari perbaktian. Tetapi sabat ini adalah materai Tuhan yang hidup. Ini sabat adalah materai, adalah tanda kesempurnaan Kristus sedang mau diberikan kepada kita. Ini maknanya jauh lebih dalam daripada kita hanya ke gereja jam 9 sampai jam 1 siang setiap hari Sabtu. Bukan begitu. Penghakiman, makanya kita diberikan sabat ya. Kalau periksa barang, ya kalau mungkin di pabrik, habis ini handphone sudah selesai dari pabrik, dilihat, dicek fungsinya, oh fungsinya sesuai dengan spesifikasi yang sudah diberikan dari dari para engineer dan sebagainya. Oh, dicek semuanya oke. Lalu dikasih stiker. Artinya apa? QC. Dikasih cap, plek, sudah diperiksa sempurna, siap dipakai. Ini juga sabat artinya adalah itu. Jadi kita sebagai orang Advent mengatakan sabat ini cuma hari untuk gereja. Saudara mau gereja hari apapun bisa. Kalau hari perbaktian mau berbakti hari Selasa pun bisa. Jadi sabat bukan hanya hari perbaktian, saudara-saudara. Karena sabat ini adalah materai Tuhan. Materai Kristus. Sabat adalah cap yang sedang mau diberikan kepada kita. Ini benar nggak ini si Ramon ini yang mengaku percaya si Yesus? Imannya, iman Yesus atau bukan? Yaitu kelakuannya Kristus atau bukan? Sehingga di saat nanti penghakiman selesai, sabat ini adalah menyatakan inilah milikku yang sempurna. Jadi sabat ini akan menjadi satu perdebatan. Nah, kalau kita lihat apa yang terjadi masa lalu, akan terjadi masa depan. Jadi line upon line, ya. Garis ini harus terjadi di saat ya Tuhan memberikan ini nubuatan. Nah, tersambung ini line-nya ya. Dan nubuatan diberikan sampai ada satu pintu tertutup di tahun 1844. Apa yang sudah terjadi di masa yang lalu akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi kita bisa mengantisipasi apa yang harus terjadi di saat sekarang ini, ya. Tuhan memberikan nubuatan Daniel 11 ayat 40 bagian B tergenapi, dimulailah akhir dari akhir zaman. Message bagi kita di akhir dari akhir zaman adalah apa? Penghakiman. Mau apa, saudara-saudara? Selesai. Inilah the message of the hour, ya. Nah, kalau begitu, sabat tadinya diberikan, sabat juga akan dihancurkan oleh iblis. Ya. Jadi sabat adalah materai Kristus untuk mengecek saudara-saudara ini miliknya Tuhan atau bukan. Sabat juga adalah menjadi ujian juga di ujungnya nanti.
di saat pintu kasih yang tertutup akan menjadi satu ujian bagi kita. Nah, saudara-saudara, saya mau ganti ini pintu kasih yang tertutup karena kita tidak bicara dengan orang dunia. Pintu kasih yang tertutup bagi orang dunia nanti. Tapi saya mau ganti ini dengan pintu kita, kapan pintu kita tertutup? Saya mau hapus dulu ini. Digantikan dengan apa? Sunday law. Undang-undang hari Minggu. Nah, di saat ini muncul, kita tahu bahwa penghakiman selesai untuk kita. Ya. Jadi ini berurusan dengan siapa? Ya, di saat upaya untuk menghancurkan hari Sabat. Bukan cuma harinya, saudara-saudara. Upaya untuk menghancurkan tabiat kita. Ya, tabiat kita yang kita sudah bentuk selama ini untuk belajar percaya, memiliki iman kepada Kristus, bertumbuh di dalam iman menjadi orang sungguh-sungguh seperti Yesus yang sungguh-sungguh. Nanti ujungnya akan ada suatu ujian di mana saudara dan saya akan semuanya satu persatu akan melalui. Tapi ini bukan lagi masalah Sabat, masalah mau ke gereja atau enggak, nanti mau gereja hari Minggu atau hari Sabtu, bukan masalah itu lagi, saudara. Berurusan dengan apa? Hidup atau mati. Kita mau coba terima Sabat milik Tuhan yang Maha Tinggi, kita akan mengalami penganiayaan dan juga seakan-akan akan dibuat sukar untuk hidup di dunia. Sebaliknya, kalau kita tidak menerima Sabat, membuang hari Sabat, kita akan dipermudah secara dunia. Kita semua sudah tahu ini. Nah, sekarang di dalam dua skema ini, saudara-saudara, ya, di dalam dua skema ini, saya mau tulis lagi di sini ya. Ini ada arrow, ada panah. Tuhan kasih lagi nubuatan, sebagaimana Tuhan berikan nubuatan kepada orang-orang Kristen zaman dulu di Amerika. Tuhan kasih lagi nubuatan sekarang apa? Daniel 11, 40 bagian B, sampai 45. Kenapa? Karena di saat pintu kasih yang tertutup ini, Mikael berdiri, Daniel 12 ayat 1. Nah, ada satu hal yang terjadi di tahun ini. 1840. Jadi apa yang terjadi di sini? Sehingga apa yang terjadi 1840 sampai 1844 ya sebenarnya harus terjadi juga di zamannya kita menuju kepada Sunday law. Nah, saudara-saudara, 1840 sampai 1844 ya, saya mau bikin di sini. Ya, apa ini artinya? Ini adalah era yang disebut dengan glorious manifestation of power of God. Ini era yang disebut oleh hamba Tuhan Nyonya White, era yang diarsir merah ini, ya, adalah glorious manifestation of the power of God pada umatnya. Apa ini? Nah, saudara-saudara, ada sesuatu yang terjadi di saat 1840 terjadi, sehingga membangunkan satu umat, dan umat ini luar biasa semangatnya, luar biasa kehidupannya, kekudusannya, imannya kepada Tuhan, sungguh-sungguh. Sampai Tuhan katakan, jemaat yang muncul ini, tidak lama usianya ini, 1840 sampai 1844, inilah jemaat yang Tuhan puji. Dari semua 7 jemaat. Jemaat nomor berapa itu? Adalah jemaat Philadelphia. Jemaat yang ke-6. Jemaat yang ke-6 ini berhubungan dengan apa? Jemaat yang benar-benar luar biasa imannya, yang memiliki atribut atau ciri khas yang benar-benar patut dipuji. Imannya luar biasa. Nah, tentu
gereja Philadelphia menyebut juga mengenai pintu yang terbuka dan pintu yang tertutup. Ya, pintu yang terbuka, pintu yang tertutup. Kita tahu di 1844 ada pintu yang terbuka karena ada juga pintu yang tertutup. Sebagaimana juga di zaman kita nanti, saat Sanelo muncul, ada pintu yang terbuka bagi orang-orang dunia untuk datang kepada Tuhan. Ya, berbondong-bondong orang miliaran akan datang kepada Tuhan karena ada pintu yang tertutup. Kepada siapa itu? Ya, kepada siapa yang mestinya melakukan pekerjaan nanti sesudah Sanelo muncul. Nah, saudara-saudara, 1840 ini, sebenarnya kalau mau ditarik-tarik sejarah, ini sangat-sangat panjang, nggak mungkin kita bisa bicarakan malam hari ini. Tetapi, saya mau simpulkan satu hal. Ya, 1840 berhubungan dengan apa? Saudara kalau baca nubuatan sudah tahu ini arahnya kemana ya. 1840 berhubungan dengan apa? Hancurnya kekuasaan Islam Ottoman, Islam Utsmani yang ada di dalam di negara Turki dulu. Islam waktu itu dikekang oleh kekuatan-kekuatan Barat, sehingga Islam yang waktu itu berkuasa, akhirnya bulan Agustus tanggal 11 tahun 1840, kekuasaan Islam Utsmani atau Islam Ottoman ini berakhir di tangan orang-orang Eropa. Ya, sehingga Turki ini walaupun sampai hari ini menjadi negara Islam, tetapi mereka menyerahkan daulatnya, mereka ikut di dalam satu apa? Ya, perserikatan, yaitu European Union. Mereka sudah dianggap mereka yang Eropa dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, di saat 1840 ini muncul, orang-orang Turki, orang-orang Ottoman ini menyerahkan daulat kepada orang Eropa, tidak semua orang Islam suka. Ya, tidak semua orang Muslim suka. Akhirnya, nah, orang-orang Muslim ini waktu itu di tanah semenanjung Arabia, ada seorang bernama Abdul Wahab muncul mengadopsi faham-faham khilafah kuno yang mengatakan bahwa tidak boleh kita biarkan ini sentra dari kekuasaan Islam ini dikembalikan ke tangan orang-orang Barat, yaitu orang-orang Kristen, karena tidak boleh demikian. Jadi orang-orang Islam yang muncul tahun 1840 memulai, ya nggak semua ya, ini ada satu pergerakan yang benar-benar radikal, yaitu Abdul Wahab yang muncul dalam 1840 mengadakan pergerakan Muslim Wahabi. Nah, kita tahu ini adalah Islam yang mau mengembalikan Islam, kejayaan Islam seperti zaman khilafah. Nah, saudara-saudara, ini sudah ditulis juga di dalam Alkitab, di dalam Yesaya 60, di dalam Wahyu 9, bahwa ini 1840 adalah era di mana dimulainya di saat dimulainya sangkakala ke-7. Saya kemarin sempat bilang kita akan bahas sangkakala, tetapi nggak tahu. Mungkin kalau saudara-saudara, saya rasa nggak akan sempat kita bahas sangkakala. Sangkakala adalah bagaimana Tuhan menggunakan orang-orang atau tentara-tentara untuk menghadang pekerjaannya Roma. Dan Islam ini adalah salah satunya. Ya, Islam ini Tuhan izinkan untuk menjadi distraction atau mengganggu pekerjaannya Roma. Karena apa? Roma mau menganiaya umat-umat Tuhan. Jadi saudara-saudara, pekerjaannya saudara-saudara kita umat Muslim ini, umat Muslim bukan musuh, dan bahkan kita adalah orang-orang Advent yang disebut sebagai apa? Ya, Ikhwanul Muslimin, ya teman-teman orang Muslim. Nah, karena kitalah orang-orang yang disebut dengan Ahlul Alkitab, orang-orang yang membaca kitab-kitab yang dikirimkan sebelum Al-Quran, yaitu apa? Taurat, Zabur, dan Injil. Siapa yang baca Taurat, Zabur, dan Injil? Karena orang Yahudi cuma baca Taurat, Zabur juga, Injil nggak mau. Orang Kristen baca cuma Injil, tidak terima Taurat dan Zabur. Kitalah orang-orang Advent yang membaca Taurat, Zabur, dan Injil, sehingga saudara-saudara, kalau kita melihat pergerakannya sekarang ini 1840 dibilang sangkakala ke-7, ya. Muncul pergerakan Muslim yang benar-benar militan yang untuk menghancurkan seakan-akan kekuatannya Kristus. Saudara dan saya jangan takut. Apa yang terjadi di zamannya sekarang ini, di saat Islam ini mau kembali ke dalam zamannya khilafah, ini hanya sekedar alarm. Ya, ini adalah trompet. Sangkakala membangunkan saudara dan saya. Nah, tanpa berlama-lama di situ, saya mau tarik dulu saudara-saudara. Kira-kira zamannya sekarang sampai apa yang terjadi 1840 ini adalah suatu kejadian sejarah juga. Harus terulang juga di zaman kita. Adalah di saat Muslim juga ada satu upaya untuk
mengekang pergerakannya Islam. Ya, kita tahu sekarang ini Islam menjadi sorotan dunia di saat seakan-akan Islam dibuat menjadi musuh dunia. Nah, di saat Islam menjadi musuh dunia ini adalah satu tulisan, saya coba lihat Kejadian 16 ayat 12 kalau nggak salah. Ya. Kejadian 16 ayat 12. Kapan ini terjadi? Nah, 16 ayat 12. Bicara mengenai Ismail. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Aduh, ya. Simbol. Seorang laki yang lakunya seperti keledai liar. Demikianlah nanti anak itu. Ini bicara kepada mengenai siapa? Anaknya Hagar, yaitu Ismail. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tiap-tiap orang akan melawan dia, dan di tempat kediamannya, dia akan menentang semua saudara-saudaranya. Nah, saudara-saudara kita tahu bahwa Ismail dinubuatkan, disimbol, ya, dijadikan, disimbolize atau simbol yang digunakan menggambarkan Ismail adalah seekor keledai yang liar lakunya, ya, di mana dia hidup, dia lawan saudara-saudaranya, tetapi semua orang mengekang pergerakan Ismail. Semua orang bekerja sama melawan Ismail, sementara Ismail lawan semua orang. Dia nggak peduli di mana dia tinggal, dia akan hantam. Ya, nah, saudara, ini pernah terjadi 1840, sehingga seluruh dunia mengatakan ini harus we have to keep them in check, ya. Kita harus benar-benar harus mengekang dia. Sehingga apa yang terjadi di zaman sekarang ini, saudara-saudara dan saya, kita tahu there is a global war on terrorism. Sekarang ini ada peperangan seluruh dunia melawan terorisme. GWOT, ya, Global War on Terrorism. Semua orang berpegangan tangan melawan Ismail. Ya, tidak ada satu agama, saudara-saudara, yang menjadi perhatian dunia seperti, ya, saudara-saudara kita Muslim ini. Nah, tetapi kita nggak berpartisipasi dengan mereka, saudara-saudara. Adalah karena apa? Karena ini adalah sesuai dengan nubuatannya Tuhan. Tuhan izinkan ini terjadi karena mereka ini sedang mengganggu pekerjaannya Roma. Ya, Roma yang sedang mau menganiaya, nah, Roma yang sedang kekuatan yang sedang mulai muncul ini, ya, Roma yaitu Raja Utara, yang sedang mau muncul menganiaya umat-umat Tuhan, sudah siap. Waktu itu Roma sudah bekerja dengan Amerika Serikat, lama-lama menyiapkan untuk menganiaya umat Tuhan. Bagaimana tidak, saudara-saudara, ya? Waktu itu Yohanes Paulus II bicara mengenai apa? New World Order, tatanan dunia baru. Waktu itu Presiden Amerika Serikat juga, si George Bush senior, bapaknya, bicara mengenai the New World Order. Tahunnya sama, tahun 1989. Paus bicara tahun 1989, this is the time for New World Order. Ya. Lalu Gorbachev juga tahun 1989 juga berbicara dengan hal yang sama, the New World Order. Ini adalah bagaimana dunia yang sedang bersatu, ya. Tetapi di saat sedang mau bersatu, apa yang terjadi? Harus dikirim dulu, saudara-saudara. Karena apa? Karena orang Advent belum siap waktu itu. Kenapa belum siap, saudara-saudara? Karena kita belum membuka pikiran kita. Nubuatan-nubuatan harus terjadi dulu, sehingga di saat dunia sedang mau bergerak secara cepat untuk bersatu, kemudian memunculkan Sandelo, Tuhan berikan dulu sangkakala ketujuh, yaitu Islam dulu membuat satu problem yang besar, memberikan alasan untuk seluruh dunia bersatu mengekang pergerakan Ismail. Dimulailah sejak titik itu pergerakan namanya the Global War on Terrorism. Ya. Ah, ini dia. GWOT, Global War on Terrorism. Saudara-saudara, kalau kita tahu GWOT ini, Global War on Terrorism, perang terorisme secara mendunia melawan Ismail ini adalah cara yang paling ampuh. Salah satu cara yang paling ampuh untuk merampas apa? Merampas hak asasi manusia. Nah, kapan ini mulai? Kita tahu ini dimulai sejak serangan 9/11. Tahun 2001. Jadi kalau kita melihat, saudara, ini agak penuh nih tulisan ininya, tetapi
Di saat global war on terrorism ini sedang berjalan, kita tahu saudara-saudara bahwa Islam ini bukan ancaman bagi kita. Ya, jangan takut. Islam dilambangkan dengan belalang-belalang. Nanti kita lihat beberapa slide. Islam diberikan lambang sebagai belalang-belalang. Tetapi di saat global war on terrorism ini, Muslim bangkit, tetapi menjadi cek sebenarnya adalah desain dari semua para globalis ini untuk mengambil hak asasi manusia. Karena sejak 2001, pada bulan yang sama, bulan Oktober ya, Amerika mulai merancangkan USA Patriot Act. Ya, the US Patriot Act ini adalah undang-undang atau rencana undang-undang, rancangan undang-undang yang dibuat untuk apa? Untuk memberedar semua hak asasi manusia termasuk. Nah, inilah 2001 dimulainya kalau kita bisa katakan apa ini? Roman Law, ya. Ini 911 tahun 2001. Ini civil law menjadi Roman Law. Saudara, ini ya belum langsung kelihatan di tengah jalan, tetapi ini aduh, Kak Ramon bertanya apa yang terjadi 1989 ini nggak bisa dibicarakan malam ini karena ini adalah pembicaraan kemarin ya. Civil law, Roman law ini adalah inilah tentunya yang disukai oleh Raja Utara yaitu Kepausan karena ini adalah milik Protestan. Ya, semua orang harus diadili baru dinyatakan bersalah. Tetapi kalau Roman law dinyatakan bersalah dulu baru bisa diadili. Kalau perlu diadili, kalau nggak pun yang penting kita tangkap dulu. Nah, saudara-saudara, ini membawa kita masuk kembali ke dalam zaman kegelapan. Roman law ini kalau saudara nggak perhatikan, ini sedang terjadi. Bahkan dengan ini coronavirus ini adalah culmination ya, perkembangan Roman law ini sedang kita bisa lihat di saat Amerika atau seluruh dunia ini sedang merancangkan bagaimana ini untuk hak asasi manusia ini diambil. Ya, di Amerika Serikat membuat namanya penjaranya Guantanamo Bay. Ini adalah salah satu contohnya juga kenapa Amerika Serikat sedang mengambil testing the water, ya, artinya sedang mau coba-coba mereka ini bisa diganggu gugat nggak, mereka punya Roman law, ya. Di dalam Guantanamo Bay ini sedang dipraktekkan satu Roman law yang benar-benar luar biasa, ya. Siapapun yang dicurigai sebagai teroris atau menjadi ancaman ekstremis dalam beragama dan sebagainya, tangkap aja dulu sebelum diadili. Banyak ratusan sekarang masih di dalam Guantanamo Bay ini tidak mengalami pengadilan, tetapi masih ada di dalam. Walaupun desakan-desakan semua untuk memberedel ini Guantanamo Bay ini, penjara Guantanamo Bay, tetapi setiap presiden Amerika Serikat sejak tahun 2001 semuanya janji, saya akan bongkar ini Guantanamo Bay. Ya, Obama juga 8 tahun jadi presiden tidak dibongkar. Ini Trump juga dibilang, tapi kalau Trump justru bilang, no, I like Guantanamo Bay, it's okay. Ya. Jadi Roman law ini sedang dilaksanakan di Amerika Serikat, di bawah semua radarnya kita nggak sadari. Ini semua adalah semua mekanisme yang sudah disiapkan supaya apa? Supaya pada satu saatnya nanti siapapun yang melawan kekuatan dunia di saat dunia bersatu, ya, ada hukum yang sudah diterapkan supaya mereka ini diambil dan diadili. Nah, saudara-saudara, banyak orang bilang, oh, ini nakut-nakutin. Saudara-saudara, kita tidak perlu takut dengan hal ini karena ini harus terjadi. Tetapi apa? Dengan pertolongan Tuhan, saudara dan saya, kita tidak perlu menjadi martir pun tidak perlu. Nah, saudara-saudara melihat kejadian-kejadian seperti ini, wah, kalau gitu nanti kita akan dipenjara. Kita melihat video yang beredar 11 tahun lalu, saudara-saudara, Amerika sudah membuat jutaan peti mati sudah ditumpuk-tumpuk, banyak yang sudah takut. Kita melihat kejadian-kejadian, banyak ada yang mengatakan ancaman terorisme ini luar biasa hebat. Nah, kalau kita percaya juga ancaman dari keledai ini atau Ismail ini akan terjadi 3 kali di eranya kita, ya. Pertama sudah terjadi 2001, 2 kali ini akan terjadi di masa yang akan datang. Banyak orang katakan, aduh, kalau begitu cilaka kita. Saudara-saudara, saya nggak mau berlama-lama di dalam nakut-nakutin ini, tetapi Tuhan katakan, belalang-belalang ini, ya, belalang apa nih belalang? Mereka lah ini belalang-belalang. Ya, tidak ada satu ekor belalang pun hinggap di tanah Goshen, walaupun semua belalang dengan jutaan jumlahnya, miliaran jumlahnya
menghabiskan segala sesuatu yang hijau yang ada di tanah Mesir. Betul kan ceritanya di tulah ke-8? Tuhan membukakan tulah ke-8 ini, semua belalang-belalang datang memakan segala sesuatu yang hijau ada di tanah Mesir, tapi tidak ada satu ekor pun belalang ada di tanah Goshen. Kenapa tidak ada, saudara-saudara? Karena apa? Goshen adalah tempat umat Tuhan. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat segala sesuatu yang sedang terjadi ini, kalau melihat ya umat-umat saudara-saudara kita yang keturunan Ismail ini sedang mengganas, kalau kita di Mesir, cepatlah kita pergi ke Goshen, karena disitulah umat-umat Tuhan berada. Nah, saudara, sekarang sedang anteng-anteng. Mesir adalah lambang dunia, ya. Sekarang sedang anteng-anteng nih, ceritanya lagi oke-oke aja. Nah, kenapa sekarang lagi oke-oke aja? Karena semua corner ini, semua aspek kehidupan kita ini sedang coba dibredel satu-satu, tetapi akhir dari segala sesuatu adalah semua hak asasi manusia harus dirampas. Nah, saya mau berikan beberapa slide di sini. Stop share dulu ya. Kita stop share dulu, tetapi saya mau bawa ke... saudara ingat kemarin saya berapa kali bagikan ini, saya yakin ada beberapa saudara pernah lihat kita punya pelajaran yang seperti ini. Share screen. Nah, the parable of the fig tree, ya, di saat Yesus mengatakan, kemarin kita bahas sedikit ya, di saat murid bertanya, kapan hal ini terjadi? Di saat batu di atas batu lain, tidak ada satu batu di atas batu lain. Yesus bilang, kamulah generasi yang akan melihat ini. Dan benar terjadi seperti itu. Jadi untuk pertanyaan kedua dengan jawaban yang sama, Yesus mengatakan, kalau kamu lihat pohon-pohon ara bertunas, dan semua tunas-tunasnya muncul, ingatlah bahwa itulah hampir dari akhir zaman. Kalau kita tahu akhir zaman disamakan dengan apa? Dengan summer is harvest, ya. Kalau summer sudah datang, musim panas sudah datang, sudah telat artinya, ya. Jeremiah 8 ayat 20 sampai 22. Harvest is past, summer is ended. Is there no balm in Gilead? Tidak ada lagi obat untuk Gilead kalau summer sudah selesai. Jadi munculnya buah ara ini berhubungan dengan apa? Bahwa summer sudah sebentar lagi tiba. Nah, apa yang membuat olive atau fig tree ini atau pohon-pohon zaitun ini muncul adalah satu fenomena yang kita kenal sebagai, kelihatan di sini ya, yaitu sebagai hujan akhir. Hujan akhir ini akan memunculkan satu kondisi, hujan ini akan membasahi tanah. Kalau kita lihat di Yesaya 61 ayat 11, for as the earth brings forth her bud, and as the garden causes the things that are sown into it, spring forth. Sebagaimana bumi mengeluarkan tunasnya, dan taman-taman mengeluarkan segala sesuatu yang sudah ditabur untuk muncul ke permukaan, demikian juga Tuhan akan membuat kebenarannya untuk muncul, untuk dihadapkan kepada seluruh bangsa-bangsa. Ini adalah kiasan. Di saat hujan akhir ini turun, tujuannya adalah untuk memunculkan tunas, karena tunas adalah kebenaran dari Tuhan pada umatnya. Yesaya 45 ayat 8. Apa yang membuatkan tunas ini muncul? Ya, yang membuat tunas ini muncul adalah drop down ye heavens from above and let the skies pour down righteousness. Turunlah dari langit, dari atas, dan biarlah langit mencurahkan kebenarannya. Let the earth open, biarlah bumi membuka. Let them bring forth salvation, biarlah mereka memberikan keselamatan. And let the righteousness spring up together. Ya, ada satu hal di sini, kebenaran ini akan muncul sama-sama. Bukan berpisah-pisah waktunya, tetapi akan muncul bersama-sama, akan memiliki konotasi ada persatuan. I, the Lord, created it. Ya. Apa yang harus terjadi di zaman kita adalah satu hal, yaitu rain, ya, yaitu hujan akhir.
Yesaya 55. As the rain comes down, the snow from heaven returns not thither. Ya, di saat hujan turun, salju turun dari langit, tidak bisa kembali lagi ke atas, tetapi membasahi bumi, membuat segala sesuatu untuk muncul dan bertunas, supaya itu bisa memberikan seed atau benih kepada yang menabur, dan memberikan roti kepada orang yang memakan. Demikian juga firmanku yang keluar dari mulutku tidak akan kembali secara sia-sia, tetapi akan menyelesaikan apa yang berkenan untuk aku, Tuhan katakan. Ya, akan menyelesaikan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi Tuhan katakan, Yesus katakan Matius 24, kalau kamu melihat semua pohon atau pohon ara bertunas, ketahuilah itu waktunya sudah dekat dengan musim panas, musim tuai. Apa yang membuat tunas muncul adalah di saat hujan turun. Nah, kita tahu kalau Christ Object Lesson adalah kebenaran Kristus muncul, disinilah ya Christ Object Lesson perumpamaan Tuhan Yesus, di saat kebenaran muncul artinya orang-orang sudah siap untuk dipanen. Ya, bicara mengenai tanaman-tanaman ini biasanya bicara mengenai manusia. Nah, saudara-saudara, berhubungan dengan apa yang tadi saya gambarkan, bahwa 1840 sampai 1844 ada suatu kejadian, yaitu saudara-saudara kita, orang-orang Ismail yang dikekang oleh kekuatan barat. Lalu, di zaman kita sedang terulang, ada global war on terrorism, semua mata tertuju kepada Ismail, semua pergerakan Ismail sedang diawasi. Pergerakan Ismail akan memberikan semua alasan-alasan untuk seluruh kaum globalis, pemimpin-pemimpin dunia untuk mengambil kebijakan-kebijakan, membuat undang-undang yang sesuai dengan apa? Kebutuhan mereka, yaitu untuk mengambil hak asasi manusia. Ya. Bahkan militer Amerika Serikat sudah mendefinisikan apa artinya ini ekstremisme. Ekstremisme ini bukan identik dengan Islam saja, tetapi ekstremisme adalah siapapun yang mengangkat apanya? Kitab suci agamanya lebih tinggi daripada undang-undang negara. Itulah ekstremis. Ya. Jadi kalau dunia sudah tahu ekstremisme ini definisinya apa? Siapapun menjunjung Alkitabnya di atas undang-undang yang berlaku di negara tersebut, itulah ekstremisme. Jadi kita sudah tahu, saudara-saudara, bahwa kita satu hari kelak akan harus memilih firman Tuhan di atas undang-undang manusia. Betul ya? Kisah berapa itu? Saya lupa ayatnya. Kita harus memilih menurut Kristus lebih daripada menurut manusia. Nah, ini era 1840 sampai 1844 sedang terulang di eranya kita. Sejak 2001 ada suatu upaya seluruh dunia untuk mengekang pergerakannya Ismail ini, supaya mengambil satu persatu di bredel hak asasi manusia. Tuhan sudah mengingatkan hal ini, saudara-saudara. Hal ini harus terjadi di eranya kita 1989 sampai sekarang. Tuhan memberikan ayat di Amos 7 ayat 1 sebagai salah satu tanda juga. Di saat hujan ini sedang turun, hujan air sedang turun, menandakan sebentar lagi musim panas, sebentar lagi musim tuai, kebenaran Kristus sedang muncul, sedang membasahi hati manusia. Tuhan memberikan tanda Amos 7 ayat 1. Ya. Di saat in the beginning of the shooting up. Apa ini tulisannya? In the beginning of the shooting up, di awal dari munculnya tunas, ya, di saat mau munculnya tunas ini, ya, di saat hujan sedang turun, for the latter growth, untuk pertumbuhan akhir, ya, di awal dari munculnya tunas untuk pertumbuhan akhir ini, Amos melihat, thus hath the Lord God showed me. Tuhan memberi penglihatan kepada Amos bahwa dia sedang membentuk atau mengirim belalang-belalang. Ya. Jadi fenomena yang sedang terjadi, musim semi sedang tiba, musim sedang bertunas. Kalau lihat gambar ini sudah mulai bertunas. Ini biasanya apa? Musim semi. Musim semi ini adalah musim hujan untuk siap dituai. Nah, biasanya musim semi ini adalah biasa fenomena datang dengan apa? Belalang-belalang. Sekarang ini, saudara-saudara, bulan April 2020, kita sedang menghadapi musim semi. Kalau di belahan utara, ya. Dari
dari seluruh bagian belahan utara sedang mengalami musim semi. Biasanya musim semi juga, kalau saudara perhatikan beberapa bulan lalu, bulan Maret, ada fenomena yang luar biasa terjadi. Setiap tahun pasti terjadi. Adalah apa? Belalang-belalang datang. Ini fenomena alam menggambarkan, mengajarkan saudara-saudara dan saya apa yang harus terjadi sekarang ini. Kalau musim semi ini belalang-belalang tiba, artinya habis musim semi adalah musim panas. Di saat musim panas, musim tuai, berarti saudara-saudara di saat kita sedang hidup di musim semi, kita harus tahu belalang-belalang akan muncul. Apa ini belalang-belalang, saudara-saudara? Nah, inilah salah satu tandanya ya. Ya, biar diperbesar dikit lah. Grasshoppers ini adalah belalang-belalang. Ya, belalang-belalang ini apa kalau gitu? Sebagai tanda, inilah Tuhan sedang hujan, akhir sedang turun. Masih rintik-rintik, saudara-saudara. Kemarin kita bahas 2 tahap. Lalu ada tanda berikut, selain belalang, ini sedikit panjang yang ini, Yesaya 27 ayat 2, 8, dan 6. Ya, ini suatu syair menggambarkan bagaimana Tuhan memelihara umatnya. I will water every moment. Tuhan memberi air setiap saat. Tuhan menjaga supaya lest anything hurt it, supaya tidak ada yang merusaknya. I will keep it night and day. Aku memelihara siang dan malam. He shall cause them to come. He shall cause them that come of Jacob to take the root. Tuhan akan membuat keturunan Yakub untuk berakar dan Israel akan blossom and bud. Tuhan membuat akar dari keturunan Yakub yang sudah berakar ini, akhirnya Israel akan bertunas dan berbunga, dan tahap berikut, and fill the face of the world with fruit. Jadi apa yang harus terjadi di saat ini? Adalah di saat Israel ini sedang ditunggu untuk bertunas, di musim hujan, karena tunasnya akan muncul dan akan memenuhi seluruh bumi dengan buahnya. In measure, ya. Di saat ini masih ditakar lah, ini in measure, when it shoots forth. Di saat hujan ini masih rintik-rintik, di saat ini sedang shooting forth, muncul atau bertunas, you will debate with it. Akan ada perdebatan. Apa artinya, saudara? Di saat ini munculnya tunas ini, di saat hujan akhir ini akan ada perdebatan. Inilah yang dilihat oleh Yeskiel, ditulis dalam Yeskiel 3. Di saat umat Tuhan disuruh, buka mulutmu, anak manusia, aku akan berikan buku ini, aku akan berikan nubuatan ini, makan ini buku. Makan ini seperti Kristus. Domba Paskah dimakan sampai menyatu dengan tubuh kita. Lalu Yeskiel dikirim oleh Tuhan, I will send you amongst my people. Aku akan kirim kembali kepada umat. Apa yang terjadi? Umatku akan menolak. Nah, saudara-saudara, ini yang terjadi di saat hujan sedang turun membasahi gereja Masih Evergreen 7. Beberapa dari orang-orang dalam gereja Masih Evergreen 7 membuka hatinya. Pikirannya terbuka karena pengetahuan, karena kasih Kristus. Yesus membuskan napasnya, Roh Kudus. Di saat hatinya terbuka, tunas mulai muncul. Di saat tunas mulai muncul, apa yang terjadi? Perdebatan terjadi. Apa yang dikatakan? Nggak benar itu. Itu ajaran-ajaran aneh. Itu ajaran sesat. Nah, bagaimana tidak, saudara-saudara, ini pun sudah terjadi 1844, di saat kebenaran Tuhan sedang membasahi umat-umat Miller, ya, pergerakan Miller, Nyonya White ada di dalamnya. Orang-orang Advent sebelum 1844, membasahi hati mereka, mereka mulai bertunas, bicara tidak lain kecuali kedatangan Kristus, saudara-saudara. Apa yang terjadi? Di dalam gereja-gereja mereka, Nyonya White dan keluarganya dikeluarkan. Mereka tidak mengeluarkan sendiri, saudara-saudara. Jadi tidak ada upaya kita untuk hari ini mengeluarkan diri dari gereja kita. Amin. Tapi mungkin kita dikeluarkan. Kalau pemimpin kita, pemimpin macam-macam ya, di daerah beda-beda, mungkin pemimpinnya beda-beda. Mungkin tidak akan terima. Di saat kita membuka pikiran kita, saudara-saudara, apa yang terjadi? Kita akan menerima kasih Kristus. Ini will be sweet in your mouth. Ini Jeremia 15 ayat 15, 16, 17. Jeremia menerima nubuatan ini, orang Advent menerima nubuatan ini. Waduh, luar biasa. Nubuatan kita. Tuhan membasahi hati kita, terbuka pikiran kita, hati kita memunculkan kebenaran Kristus, pertobatan mulai lagi, saudara-saudara.
Kelahiran baru yang jarang terjadi di dunia ini, ya awal dari pertemuan kita malam hari ini, kelahiran baru yang jarang terlihat orang di zaman kita ini akan kemudian muncul. Mana tuh tulisannya? Nah, adalah tadi ya di awal dari pertemuan kita. Inilah yang sedang terjadi di saat kita ini, saudara-saudara. Kalau kita tidak ada pertobatan, cuma ngomong doang, boleh ngajar tapi nggak ada perubahan hati, tidak ada sesuatu yang baru keluar dari mulut-mulut, tidak ada sesuatu yang freshening di dalam relationship, tidak ada sesuatu yang refreshing dalam rumah tangga, tidak mengatakan, aduh luar biasa Tuhan, God is good. Bukan cuma slogan, God is good all the time. Itu omong kosong, saudara-saudara. Nggak usah disambut kalau tidak datang dari hati kita yang paling dalam. Artinya harus ada pertobatan karena ini kebenaran Kristus yang Yesus sedang muncul, ya. Nah, inilah yang dilihat oleh Yesaya, inilah yang dilihat oleh Amos. Betul? Amos melihat ada grasshoppers atau belalang-belalang muncul. Yesaya melihat apa yang dilihat oleh Yesaya. Di saat Israel sedang mau muncul tunasnya. Ya, di saat ada perdebatan. Yesaya melihat ada suatu angin keras dan ada seorang sedang menahan, ya. Yesaya melihat ada angin bertiup secara keras dari timur. Nah, ini ayat 8 ya. Angin keras dari timur, tetapi Yesaya juga melihat ada seorang menahan angin tersebut. Angin yang datang dari timur. Kita tahu persis, saudara-saudara. All prophets speak about apa? Semua nabi menuliskan mengenai apa? Mengenai era di mana saudara dan saya hidup sekarang ini. Yesaya dikasih penglihatan apa yang sedang terjadi hari ini. Amos dikasih penglihatan untuk melihat apa yang sedang terjadi hari ini. Paulus mengasih lihat apa yang sedang terjadi hari ini. Yohanes dalam menulis buku Wahyu melihat apa yang sedang terjadi hari ini. Yohanes pun menulis di dalam buku Wahyu 7, ya, ayat 1-4. Apa ini? Adanya angin bertiup, saudara-saudara, tetapi ada yang menahan. Jangan dulu bertiup, jangan dulu merusak segala sesuatu. Karena apa? Ada yang berkata, aku sedang memateraikan umat Tuhan yang namanya apa? 144.000. Jadi di zamannya ini sekarang ini di saat springtime atau musim semi ini diharapkan saudara dan saya bertobat, diharapkan membuka hati, kembali kepada identitas tulisan-tulisan roh nubuat, buka Alkitab, percaya Alkitab, bukan percaya pada diri sendiri lagi, bukan percaya pada hikmat manusia, bukan percaya pada perasaan manusia lagi. Tetapi mulai percaya kepada firman Tuhan sepenuhnya, inilah pemeteraian 144.000 sedang berjalan, saudara. Inilah yang dilihat oleh Yesaya, sehingga tanda berikut adalah apa? Angin dari timur, tetapi ada seorang menahan. Tanda yang tadi adalah apa? Belalang-belalang mulai banyak datang. Ya. Nah, dari mana belalang dan angin timur ketemu ini? Ya, kita sudah pernah lihat di dalam Tulah ke-8, Tuhan memberikan perintah kepada Musa untuk Musa, ulurkan tanganmu sepanjang hari, sepanjang malam, dan sepanjang hari, sepanjang malam untuk Musa ulurkan tongkatnya, dan pada hari tersebut, pada pagi berikutnya, Kejadian 10:12, apa di ujungnya ini, saudara-saudara? All that day and all that night, when it was morning, the east wind brought the locusts. Setelah bertiup sepanjang hari, sepanjang malam, angin dari timur ini, angin ini itu apa? Peperangan. Peperangan dari timur, peperangan yang dibawa oleh belalang-belalang ini, saudara-saudara. Belalang-belalang datang dari timur. Ini adalah apa? Menggambarkan bahwa era saudara dan saya akan dipenuhi dengan apa? Dengan pergerakan saudara-saudara kita dari keturunan Ismail. Ada satu lagi bahwa di Yesaya 60 juga bicara mengenai apa? Mengenai kedatangan Kristus, mengenai Yerusalem baru, ya, mengenai kemenangan Yerusalem. Berbicara juga mengenai apa, saudara-saudara? Mengenai keturunan Kedar yang ada di pulau-pulau yang ada di sebelah timur. Siapa ini kira-kira? Kita di pulau-pulau sebelah timur, keturunan Kedar. Ya mungkin kita salah satunya ya. Yesaya 60 juga bicara mengenai Ratu Sheba. Datang dengan segala pasukannya. Ratu Sheba membawa kekayaan yang ditumpuk dari seberang laut untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Ini adalah simbol bahwa
Kehidupan saudara dan saya tidak jauh dari apa? Dari peperangan dari timur ini yang dilakukan oleh grasshoppers. Nah, ini sedikit-sedikit ayat ya. Kalau bicara di dalam Hakim-Hakim 6 ayat 3 sampai 5 bicara mengenai anak-anak dari timur. Siapa anak-anak dari timur? Ya, Hakim-Hakim mengatakan mereka menghancurkan dunia, bumi. Ya, lalu mereka seperti grasshoppers yang biru ini tulisannya ya. Mereka seperti belalang-belalang, jumlahnya banyak sekali saudara-saudara. Sekarang di Eropa menjadi problem baru. Oleh karena itu Trump juga mengatakan problema paling besar dunia ini ya. Trump sendiri mengatakan, bukan kita ya. Problem kita salah satu yang besar adalah apa? Adalah ini keturunan dari Ismail ini. Waduh, galak sekali ya bicara begitu ya. Orang-orang yang dari timur seperti belalang-belalang adalah seperti onta yang begitu banyak. Hakim-Hakim 7 adalah Median, anak-anak dari timur, seperti belalang-belalang yang punya onta begitu banyak. Orang-orang dari timur adalah Kedar, ya, Yeremia 49. Nah, orang-orang Arabia katanya, ya, orang-orang Arabia ini anak-anak Tema adalah Tema dan Kedar adalah orang-orang anak-anak Ismail. Yeskiel 27 ayat 21 berbicara mengenai Arabia. Arabia di mana tempat tinggal adalah orang-orang Kedar tinggal. Anak-anak Kedar adalah anak-anak Ismail adalah Kedar, Tema dan sebagainya. Ini kita sudah tahu kalau belajar Alkitab beginilah caranya. Saudara-saudara, saya yakin saudara sudah tahu ini pelajaran seperti ini. Saya mau mengulang bahwa di saat kita 13 menit lagi ya. Kita Tuhan sudah berikan sebenarnya banyak saya mau elaborate. 1840 share screen. 1840 sampai 1844. Ya. Dan kalau kita bisa tarik apa yang harus terjadi sebelum Sunday Law terjadi, inilah paralel kita. Kalau kita bisa simpulkan, katakan ya, anggap saja. Dan saya rasa ini benar. 2001. Karena kejadian 9 September, ya. Islam dikekang lagi. Ada satu fenomena di sini harus terjadi, saudara-saudara. Bagaimana ini juga harus terjadi di sini. Ya. Saya mau kasih beberapa tulisan. 1. PR buat saudara-saudara baca di rumah. Review and Herald 19 Januari 1905. Kedua, MR 760. Lalu MR 21 halaman 437. MR 15 halaman 317. Ya, oke, ini dulu lah. Ini berbicara secara spesifik mengenai era 1840 sampai 1844. Harus terjadi bahwa apa? God is not giving us a new message. Tuhan tidak memberikan kita message baru. Di sini tidak ada message. Arti yang berkumandang di sini harus berkumandang di sini, saudara-saudara. Oke? Tidak ada message baru. Harus berikan message yang proclaim di tahun 1843 sampai 1844. Ya, that brought us out of the churches, the fallen churches. Kabarkan semua pekabaran-pekabaran yang membuat kita keluar dari gereja-gereja yang sudah jatuh itu. Ya. Lalu MR 760. God bids us to give the message that stirred men and women. Tuhan memerintahkan kita untuk memberikan suatu pekabaran yang mengguncang laki-laki dan perempuan yang hidup di zaman ini. Kapan dikabarkan? Di zaman ini. Apa isi pekabaran ini, saudara? Kristus akan datang. MR 21437, message given from 1842 to 1844. Pekabaran yang diberikan tahun 1840 sampai 1844 are to be made forcible now. Harus diberikan kekuatan, diberikan dorongan sekali lagi. Many have lost their bearing. Banyak orang sudah kehilangan bearing. Apa ini bearing?
Waduh, muatannya ya. MR 15 halaman 317. Message received in 1841, 1842, 1843, 1844. Pekabaran yang diterima 1840, 41, 42 sampai 44 are to be studied and proclaimed. Apa ini, Saudara? Yang membangunkan umat 1844 adalah sama dengan yang membangunkan orang sebelum Sunday Law. Saudara-saudara, mereka tidak bicara mengenai sabat di sini. Tidak ada sabat dimengerti. Sabat itu nanti di sini, saudara-saudara. Jadi kalau kita sebelum Sunday Law bicara mengenai sabat, saudara-saudara tidak tepat pada waktunya. Bukan bicara mengenai sabat kita dengan orang-orang. Kalau kita bicara mengenai sabat, ini mungkin bisa dengan orang lain. Tetapi kita kalau bicara mengenai sabat, bukan dengan umat Tuhan sendiri. Artinya apa? Kita ini bukan ngajarin orang untuk masuk ke dalam pergerakan gereja kita dulu untuk sekarang. Bukan salah menginjil. Kemarin ada yang bilang sama saya, loh, Saudara Ramon ini kalau begitu agamanya apa? Saudara, saya adalah gereja Masehi Abad ke-7. Oh, banyak yang bilang Saudara Ramon ini seperti Davidian. Saya bukan Davidian, saudara-saudara. Saya pun nggak ngerti Davidian itu apa, kecuali saya pernah belajari pelajaran Davidian. Saya pernah baca. Banyak saya baca. Saya bilang tidak masuk akal. Tetapi kenapa? Saya adalah gereja Advent, tidak ada lagi gereja ke-8, saudara-saudara. Untuk karena itu, fokus penginjilan kita ini bukan keluar, tetapi ada fokus penginjilan adalah siapa? Untuk menginjili diri sendiri dulu. Karena apa? Karena tanpa you cannot give something that you do not have. Itulah tulisannya Nyonya White katakan. Kita tidak bisa kasih kepada orang lain apa sendiri kita nggak punya. Lah wong belum lahir sendiri, lahir baru aja belum, mau ngajarin orang untuk masuk baptisan. Makanya pekabaran kita nggak laku. 100 orang boleh dibaptis dalam gereja. Coba lihat ini 1, 2, 3 tahun. Berapa orang ada di dalam gereja? Paling banter anak-anak kita yang dibaptis. Itu pun umur 23 tahun keluar mereka tinggalkan gereja. Inilah statistik. Artinya, kita harus kabarkan mengenai apa, saudara-saudara? Berdirikan pekabaran yang berkumandang tahun 1840 sampai 1844. Walaupun 1844 berujung kepada kecewaan, bukan kesalahan Tuhan, tapi kesalahan mereka menginterpretasi. Seharusnya mereka katakan, inilah judgment. Judgment begins. Tetapi pekabaran kita yang berkumandang 1840 sampai 1844, yang isinya Kristus mau datang, kalau berujung dengan kekecewaan 1844, tidak akan berujung kekecewaan di saat Sunday Law ini muncul. Artinya pekabaran kita adalah apa? Kristus mau datang. Kepada seluruh dunia pekabaran kita adalah apa? Kristus mau datang. Penghakiman sudah mau selesai. Bagaimana kita memberikan pekabaran Kristus mau datang kalau saudara dan saya masih cari duit di dunia? Orang ketawa seperti Lot, diketawain sama anak mantunya. Tahu nggak? Tuhan akan menghancurkan kota Sodom ini. Anak mantunya ketawa. What are you talking about? Look at yourself. Lihat dirimu sendiri. Karena apa? Karena sendirinya tidak mau berubah. Inilah yang menjadi permasalahan dengan gereja Advent, saudara-saudara. Kita ngomong teori, sendirinya tidak melakukan. Kalau cuma bicara sabat, gampang. Hari sabat cuma 1 kali, 1 minggu. Itu pun cuma 3 jam. Kuduskan sabat kalau kamu diselamatkan. Padahal bukan sabat juga menyelamatkan. Saudara, sabat adalah materai kita yang hidup di era penghakiman. Sedang diperiksa ini, lagi di QC. Saudara tahu, QC, quality control. Ini benar nggak nih? Handphone ini sesuai dengan spesifikasi. Semua dicek-cek. Kalau sudah dicek, sudah selesai dicek. Stempel. Inilah sabat. Apa yang belum sempurna sekarang ini, saudara-saudara? Adalah materai Tuhan yang belum sempurna adalah karakter Kristus. Apa yang Tuhan tunggu adalah saudara dan saya mengabarkan kedatangan Kristus yang tidak lama lagi. We have to believe melalui apa kalau gitu? Melalui pilihan-pilihan hidup, saudara-saudara. Kalau dibilang keluar dari kota, keluar dari kota. Kalau dibilang perbaiki rumah tangga, ya perbaiki rumah tangga. Perbaiki cara makan kita, perbaiki cara berpakaian kita, perbaiki cara penata layan kita. Inilah saudara-saudara, kalau kita sudah miss. Kita cuma bicara apa? Kalau mau diselamatkan, datanglah ke gereja jam 9 sampai jam 1. Stop makan babi, stop makan udang. Stop minum Coca-Cola, dan stop minum kopi. Saudara, itu murah itu. Keselamatan bukan karena hal-hal tersebut. Oh bilang, kalau gitu saudara Ramon ini bukan Advent ini. Pekabarannya berbeda. Loh, kita kembali, we go back to the old path. Apa ini old path? Give me the old time religion. Inilah yang membangunkan umat-umat
sampai mereka keluar dari dari gereja-gereja mereka yang jatuh. Tapi kali ini nggak ada lagi keluar dari gereja kita, saudara-saudara, karena Tuhan bilang gereja masih Afrika ke-7 bukan gereja yang jatuh. Tetapi karena identitas sudah dibentuk di gereja ini. Iya, karena inilah gereja Tuhan yang satu-satu yang terakhir. Jadi mau keluar dari mana lagi, karena identitas sudah ada di sini. Ya, walaupun ada sangat disayangkan, saudara-saudara. Mungkin kita akan dikeluarkan, tergantung siapa pemimpinnya kalau begitu, di mana saudara berada. Ya kan? Nah, tetapi Tuhan bilang, kabarkan apa yang berkumandang, 18.40, 18.44, saudara, 1,5 jam kita coba, tetapi establish 2001, 9/11 ini, bagaimana Islam dikekang. Aduh, panjang, saya cuma bilang, wah ini terlalu spekulatif. Saudara, kalau kita punya 20 jam untuk belajar, ayo kita belajar, yakin inilah era kita. Nggak cukup untuk 1 jam sih sebenarnya. Dan kalau misalnya Bapak Ibu sangat mengerti soal penghakiman, dan Bapak Ibu hidupkan ya lifestyle di mana Bapak Ibu percaya bahwa penghakiman itu ada. Ya. Bayangkan Bapak Ibu nggak usah ngomong, ya. Seperti apa ya, contohnya kayak corona begini, orang akhirnya nggak Islam, nggak Buddha, nggak Kristen yang lain, itu akan tanya ke Bapak Ibu, oh pantas ya kamu hidup kayak gini, pantas anak-anak kamu dididik seperti ini. Ya. Jadi kita nggak usah mengabarkan ke dunia, bukan berarti kita mendengar pekabaran tentang Muslim ini, kita langsung punya pikiran, ayo kita mengadventkan orang-orang Muslim. Kita pergi ke masjid-masjid, bukan seperti itu. Muslim itu dipakai oleh Tuhan untuk alarm bagi kita. Contohnya kalau Bapak Ibu lagi masuk ke jalan tol. Misalnya kalau dari Bogor mau ke Jakarta ya, mau keluar ke Cawang. Itu kan ada tanda-tanda exitnya berapa meter lagi, Cawang berapa berapa exit lagi. Jadi kalau Ibu sudah tahu Cawang itu sebentar lagi exitnya, Ibu kan pasti akan ke kiri dengan sendirinya, atau mungkin yang di Amerika ke kanan ya gitu. Ya. Pasti akan berhenti pelan-pelan pindah jalur sehingga Ibu bisa dan Bapak bisa otomatis keluar di exit yang dimana Ibu dan Bapak tentukan. Ya, sama juga dengan nubuatan. Kalau kita melihat Islam ini diberikan tanda untuk kita umat Advent bahwa apa? Ayo umat Advent, exitnya sudah sebentar lagi. Kalau sudah sebentar lagi berarti apa? Kecepatannya lebih diturunkan karena kita mau pindah jalur. Karena jangan kita kecepatan terus, akhirnya kita miss jalurnya. Bablas jalurnya. Kalau kita lihat kita lihat ya sebelum corona ini terjadi, apa sih yang terjadi? Peperangan antara Irak ya dengan sempat sengit antara Irak dan Amerika. Ya, waktu itu kita sempat berpikir, ya apalagi orang-orang yang belajar nubuatan sempat berpikir, wah ini sudah waktunya nih, mungkin mereka mau kirim nuklir. Tapi lihat kasih karunia Tuhan, lihat bagaimana Tuhan mencintai kita, memberikan kita kesempatan lebih lagi, dikirimlah virus corona ini dalam kehidupan kita. Iran, bukan Irak ya, Iran. Dikirim virus corona ini. Kita nggak tahu, kita nggak nyangka ada virus seperti ini datang ke seluruh dunia. Sebenarnya kenapa? Coba kalau kita lihat ya, ciri suruh diajar di rumah. Ibu bapak nggak boleh keluar, harus lockdown di rumah. Dan bukan cuma itu, dianjurkan semua dokter, semua tim medis mengatakan bahwa apa? Udah nggak ada lagi Bu dokter yang bilang, oh jangan terlalu makan sayur, ya itu tidak sehat. Ya coba makan yang ini harus begini. Udah nggak ada lagi dokter yang berani atau punya kepercayaan diri untuk bilang seperti itu di era corona ini. Dokter mengatakan apa? Harus banyak makan sayur dan buah-buahan. Dan untuk corona ini supaya corona ini tidak stay di mulut kita, harus banyak minum air putih. Ibu bapak kita ingat nggak? Ini identitas yang Tuhan berikan di movement kita. Sebenarnya inilah Tuhan sedang datang. Masuk ke pribadi, lepas pribadi ibu bapak, masuk ke rumah tangga dan keluarga ibu bapak mengatakan, Tuhan sekarang sedang mengulurkan tangannya ke ibu bapak semua. Ibu bapak, mau terima nggak? Mau bilang sama Tuhan, Tuhan ini tanganku. Ambil tanganku Tuhan. Atau ibu bapak cuma duduk lagi nunggu-nunggu. Kapan ya nih corona selesai ya? Kapan ya? Karena kalau selesai, udah saya mau kembali ke kehidupan saya yang lama. Ibu bapak jenis yang mana? Kita semua jenis yang mana? Di era seperti ini bukan cuma dokter, semua orang bilang, waduh andaikan saya pindah ke country living, ke pedesaan. Orang-orang yang tadinya
confidence untuk tinggal di kota. Sekarang udah mulai dak-duk-der. Andaikan saya pindah ke pedesaan. Ibu bapak pikir nggak? Inilah identitas yang Tuhan titipkan. Karena bila corona ini selesai, kira-kira apa yang akan terjadi dengan Muslim yang akan menghantam lagi? Ibu bapak tahu kejadian 9/11 itu sangat besar. Itu belum ada apa-apanya, Bu. Itu belum ada apa-apanya. Kira-kira karena keledainya Bileam akan menyerang 3 kali. Keledainya Bileam akan menyerang 3 kali. Itu baru sekali, Pak. Sekali aja udah geger kita semua. Ini masih ada 2 kali nih, Pak. Ibu, masih ada 2 kali. Ibu bapak mau nunggu sampai yang keberapa kali? Untuk dapat memastikan hati ibu bapak bahwa Tuhan mencoba menyelamatkan kita semua. Ya, tetapi dan juga di Muslim ya, kalau kita lihat ya, ada yang namanya orang Muslim kan dibilang kan kalau orang Islam ini ialah aul Alkitab ya, atau mungkin orang yang mempelajari tentang nubuatan ya. Di Muslim itu katanya kalau orang tinggal di daerah Muslim ya, mereka itu katanya orang Kristen nggak apa-apa untuk tinggal di daerah Muslim, tetapi mereka harus berpakaian sopan, ya, berpakaian sopan. Itu kan udah ada pelajarannya. Tidak boleh alkohol. Itu kan juga ada pelajarannya. Kita bukan cuma alkohol, Pak. Ibu, kita nggak boleh makan ini. Kita lebih dari apa yang ada di ajaran. Maksudnya bukan lebih ya. Kita mungkin diberikan identitas yang lebih lagi. Kita tidak boleh makan ini. Kalau bisa sih kita masuk ke plant-based diet kan gitu. Dan juga bukan itu. Katanya seperti ini. Tidak boleh ada orang yang lebih kaya dan lebih miskin. Jadi kalau yang kaya harus berbagi kepada yang orang miskin. Itu juga ada di ajaran kita. Dan juga harus bayar namanya apa namanya? Jizya. Ya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk saudara-saudara kenapa sebenarnya di era sekarang ini Tuhan sedang mau mengangkat ya, mau mengangkat nilai-nilai kita, pilihan-pilihan kita. Sekarang orang-orang dunia saudara-saudara tanpa belajar Alkitab mereka tahu dunia ini sudah mau berakhir. Penguasa-penguasa dunia sedang mau menguasai dunia. Mereka tahu akan dibuat suatu sistem di mana hak asasi kita akan dirampas. Tanpa baca Alkitab semua, kalau kita tanya orang dunia, they know something is going on. Something is cooking, ya. Akan membuat kita ini will be caught unaware. Kita akan tidak sadari kita akan dijerat. Nah, inilah kenapa orang dunia mulai melihat, oh, ternyata pilihan-pilihan orang-orang yang benar itu, orang-orang sampai bertanya sama kita, bilang, hey, I think you guys know something that we don't know. Ya, artinya apa mereka? Kalian tahu sesuatu yang kita nggak tahu. Tell us. Kasih tahu sama kita. Bahkan bukan cuma itu, kami melihat ayat-ayat ya, yang dimana dari Al-Quran mereka pun menyarankan bila ada kejadian seperti mereka harus pindah ke country living. Ibu bayangin ya, pedesaan. Itu yang sudah ada di kita. Kita cuma mudah, Bu. Kita cuma menjalankan aja. Gitu, ya. Dan juga kita mencoba untuk apa ya, bagaimana, kemarin kita belajar, jangan minum susu. Jangan kita berkutat kepada pelajaran yang itu aja. Coba melangkah. Ya. Coba untuk kembali nih di era lockdown ini sebenarnya Tuhan ingin kita apa? Ya karena ibu bapak nggak bisa bersosialisasi, nggak bisa masuk gereja, nggak bisa pergi ke seminar-seminar, ya perginya cuma ke Zoom aja, habis ini selesai juga mati. Kembali lagi ke rumah kita. Sebenarnya ini ialah era kita untuk bertemu Tuhan secara langsung pribadi lepas pribadi. Bukan di saat ibu bapak melihat kabar ini langsung mikirin, oh ini pelajaran bagus ini untuk keluarga si A, ini pelajaran bagus untuk keluarga si B. Tidak, ini untuk kita. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Ya. Kalau ibu bapak, mungkin ibu bapak pikir, mungkin dulu sebelum era lockdown ini saya belum setia sama hari Sabat. Ibu bapak, coba perbarui itu. Ya. Mungkin saya belum setia dengan perpuluhan saya. Ya. Coba ibu bapak, setia dengan perpuluhan ibu bapak. Ya. Setialah dengan, nggak usah cari tahu, oh kalau saya bayar per bulan di organisasi, nanti organisasi pakai-pakai dengan foya-foya. Itu bukan urusan kita, Pak. Bu. Lihat di saat Yesus ditanya, apakah kamu membayar pajak kepada Kaisar? Yesus bilang apa? Upeti kepada sinagog. Apakah kamu membayar upeti kepada sinagog? Yesus bilang apa? Yesus bilang, ambil itu jala, ya. Ambil itu kail, ya. Coba lihat kalau ada ikan, kalau ada uang di mulut ikan, ambil dan bayar upeti itu. Yesus pun mengajarkan kita menurut. Ya. Ibu bapak bayarlah perpuluhan dengan setia. Jangan takut. Jangan takut. Itu baru perpuluhan. Ya, itu baru 10%. Tapi yang saya tanyakan, di mana 90% ibu bapak? Apa yang ibu bapak pakai 90%? Kalau 10% ibu bapak setia, apa kabar yang 90% Pak Ibu?
Dipakai untuk apa? Udah nggak ada eranya kita menjombongkan diri, Bu, Pak. Dan udah nggak ada eranya kita, kita jalan untuk mikir, ini untung ruginya apa. Udah nggak ada. Sekarang eranya pintu kasihan sudah mau tertutup, Ibu Bapak. Ibu Bapak mau ambil langkah atau tidak? Ya, pelan-pelan tapi pasti. Ya, itulah eranya. Nah, jadi besok kita akan membahas waktu berjalan cepat ya. Nah, saudara-saudara ada yang ya bertanya, nanti kita jawab secara private aja karena pertanyaan secara private. Oke. Saudara, besok kita mau bahas bagaimana ya kembali lagi ya. Kenapa kita tidak bicara hal-hal seperti ini di gereja? Karena ada kemungkinan buku Daniel sedang tertutup. Ya, kita akan bahas bagaimana buku Daniel ini adalah buku rahasia nubuatan. Buku ini tertutup, lalu terbuka, lalu tertutup lagi, terbuka lagi. Tertutup lagi, terbuka lagi. Nah, saudara-saudara mungkin membingungkan, tetapi besok kita akan bahas. Kita akan bahas mengenai ini, trompet ketujuh ini kita akan bahas sedikit lagi, supaya kita tahu inilah era kita. Jadi saudara-saudara, kabarkan apa yang berkumandang di tahun 1840 sampai 1844, saudara-saudara. Umat Tuhan belum mengerti mengenai Sabat. Umat Tuhan belum mengerti mengenai pekabaran kesehatan. Umat Tuhan belum mengerti mengenai apa? Apalagi ya? Mengenai sanctuary. Ya, belum. Tetapi umat Tuhan cuma dikabarkan ada satu hal, saudara-saudara. Yaitu apa? Kedatangan Kristus. Dengan cara apa? Dengan perubahan-perubahan dan pola hidup kita, pilihan-pilihan kita, itulah menjadi kabaran yang lantang. Baik, mari kita tutup dengan doa, kita sambung besok ya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan sudah berikan kami metodologi untuk membaca Alkitab yang sangat sederhana Tuhan. Metode seperti ini mungkin tidak lagi dikenal karena begitu marak cara metodologi yang datang dari cara-cara Greka, cara-cara intelektual manusia yang dipakai oleh para ahli yang datangnya sebenarnya dari para penulis yang tidak percaya kepada Tuhan sekalipun. Sehingga tulisan-tulisan roh nubuat dibuang, bukan menjadi lagi pedoman bagi kita semua, sehingga tulisan-tulisan ini tidak dimengerti oleh banyak dari kita. Tapi Tuhan sedang mencurahkan roh hujan akhir ke atas kami Tuhan. Janjimu adalah Tuhan, apabila Tuhan bukakan mata kami melihat sekeliling kami bahwa sangkakala ketujuh ini sedang bertiup. Celaka ketiga ini sedang terjadi. Angin dari timur belalang-belalang di sekitar kami Tuhan. Semua upaya-upaya untuk pimpinan-pimpinan dunia ini mengambil hak asasi manusia. Dan juga Raja Utara itu sebentar lagi mengalahkan Raja Selatan, akhirnya mengeluarkan undang-undang untuk menganiaya kita semua yang percaya kepada Tuhan. Memiliki Alkitab. Percaya dan menguduskan Sabat, yang menerima Sabat sebagai materai Kristus. Biarlah Tuhan ini membangunkan kami semua, biarlah kami mengumandangkan apa yang berkumandang pada tahun 1844 itu kedatangan Kristus. Yang kiranya tidak berujung dengan kecewaan, tapi itu akan berujung dengan kenyataan yang benar. Biarlah Tuhan pegang tangan kami Tuhan, adakan kami perubahan yang nyata dalam kehidupan kami, keluarga-keluarga kami, pulihkan segala sesuatu yang belum pulih sampai hari ini Tuhan. Dengan lockdown seperti ini, biarlah kami boleh menikmati seberapa waktu lagi ke depan, supaya kami benar-benar diberikan roh hujan akhir itu Tuhan, supaya nanti ada kelonggaran sedikit, kami tidak lagi kembali ke dunia, tapi kami bergegas untuk mencari Tuhan lebih dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, kami sudah disatukan dengan jarak yang berbeda-beda, biarlah kami boleh bersatu lagi besok, dengan pelajaran-pelajaran dan firman Tuhan yang berikut. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, saudaraku sekalian, malam hari ini kita sudah selesai dengan pembahasan kita bagikan. Kalau mau ada pertanyaan bisa kirim ke 08, saya sudah bagikan di itu. Ya, baik, nanti bisa kirim ke 08, satunya 3 kali 924226 atau 08111 924226. Terima kasih, selamat malam. Oke, terima kasih Saudara Ramon dan Ibu. Kami akan sambung lagi nanti besok. Ulangi lagi. Apa? 08 111 924226. 08 111 924226. Oke. Oke, jadi dari saudara-saudara yang ingin bertanya,
enak kalau orang Amerika tahu ini artinya. God bless you. Good night. Oke, good night. Oke. Kembali kepada